Aku 21. 21. Dan usia 21 ini sempat membuat seorang podcaster di Indonesia namanya Deddy Corbuzier, yang aku rasa dia adalah podcaster salah satu yang paling noticeable ya. Ya. Sempat ngata-ngatain kamu juga tuh jadinya. Ya kalau orang ngata-ngatain kan itu hak mereka. Tapi apa dulu isi yang dikata-katain itu yang perlu. Di satu sisi, jujur saya suka kalau misalkan orang kayak Elia Miron ini, dia berapologet keluar, mempertanggungjawabkan iman Kristen kepada orang-orang yang anti-Kristen, anti-Kristus. Ya, memberitakan Injil tentang Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Kalau itu saya dukung sekali. Tetapi ketika dia berapologet ke dalam lingkungan Kristen sendiri, lalu mulai membabi buta, menghakimi sana sini, ikut mengatakan sesat, bidat kepada hamba-hamba Tuhan karena beberapa hal yang dia yakini benar, lalu menganggap pendeta lain atau hamba-hamba Tuhan lain yang tidak sepemahaman dengan apa yang dia pegang, itu sesat, bidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Panas Pendeta Andri Tunggal dan Elia Miron, antara pujian dan tuduhan bidat. Dalam perbincangan kali ini, Pendeta Andri Tunggal menampilkan Elia Miron, seorang polemikus Kristen yang penuh kontroversi. Pendeta Andri Tunggal dengan bangga menyebut Elia Miron sebagai sosok yang menyuarakan secara lantang dan tegas dalam mempertahankan kemurnian doktrin. Namun, di balik pujian itu, Elia Miron juga dikenal luas karena sering melabeli para pendeta dan hamba Tuhan dari kekristenan sendiri yang berbeda pandangan dengannya sebagai bidat. Sikap keras Elia Miron menuai pujian dari sebagian kalangan, tetapi juga memantik reaksi keras dari umat Kristen sendiri yang merasa pendekatan seperti ini justru memecah belah tubuh Kristus. Podcast ini membuka tabir tentang dinamika tajam dalam internal kekristenan ketika semangat membela iman justru menimbulkan perpecahan. Bersama dengan saya ada seorang yang pada beberapa waktu yang lalu sempat menjadi viral, ramai. Bukan karena dia pengen, harusnya sih begitu. Tetapi menjadi ramai karena umat negara berflower, negara Konoha ini langsung tiba-tiba seperti terpantik reaksinya, emosinya karena ada seorang anak muda yang kok tiba-tiba sangat berani membicarakan tentang imannya. Dan ketika dia membicarakan imannya, dia sedang membicarakan di tengah-tengah gempuran berbagai macam narasi-narasi palsu yang muncul atas nama agama yang merendahkan kekristenan atau menyerang kekristenan. So, bersama dengan saya, gak usah tanpa panjang lebar, tinggi dan dalam, kita sambut sama-sama Elia Miron. Halo, ya, halo. Welcome, Bro Elia. Panggilannya Miron? Elia aja. Elia aja. Nama Miron apakah masih dipakai? Masih. Tapi lebih suka Elia aja. Elia aja. Selamat datang di Andri Tunggal. Thank you. Ya. Kita mulai dari ini dulu deh. Ini ada banyak hal yang mau kita bicarakan pastinya El. Tapi mungkin untuk sekedar merefresh. Tadi kan gue bilang Elia ini anak muda gitu ya. Dengan cara begitu gue udah merasa gue udah tua banget ya. El usia? Aku 21. 21. Dan usia 21 ini sempat membuat seorang podcaster di Indonesia namanya Deddy Corbuzier, yang aku rasa dia adalah podcaster salah satu yang paling noticeable ya. Ya. Sempat ngata-ngatain kamu juga tuh jadinya. Ya kalau orang ngata-ngatain kan itu hak mereka. Tapi apa dulu isi yang dikata-katain itu yang perlu. Ya. Dan dia mengata-ngatai dalam konteks di mana dia seakan-akan menunjukkan kekesalannya karena kamu dianggap memecah belah atau dianggap membuat kaum mayoritas itu tersinggung gitu. Ya. Itu kenapa sih Mel itu gimana ceritanya tuh El? Itu maksudnya. Ceritanya kan dulu itu aku banyak bicara tuh tentang Israel, Palestina, tapi dalam ranah Alkitab. Dalam podcast Panas kali ini, Pendeta Andri Tunggal menghadirkan Elia Miron, seorang polemikus Kristen yang dikenal karena sikapnya terhadap ajaran-ajaran yang tidak sejalan dengan pandangannya. Di dalam obrolan tersebut, Pendeta Andri Tunggal turut menyinggung Deddy Corbuzier, seorang mualaf public figure yang katanya pernah menyebut Elia Miron sebagai sosok pemecah belah. Tidak berhenti di situ,
muncul pula tanggapan tajam dari internal kekristenan sendiri. Pastor Joshua Tewu secara terang-terangan menilai Elia Miron sebagai pribadi yang berpotensi antikristus karena kerap memvonis para pendeta dan hamba Tuhan sebagai bidat hanya karena perbedaan tafsir dan pemahaman. Elia Miron dianggap membabi buta dalam menyerang siapa saja yang tidak sepaham dengannya, bahkan terhadap sesama Kristen. Podcast ini membuka diskusi serius tentang batas antara menjaga kemurnian iman dan sikap eksklusif yang memecah belah tubuh gereja. Anak ini bahaya. Elia Miron antikristus. Beberapa hal yang dia yakini benar, lalu menganggap pendeta lain atau hamba-hamba Tuhan lain yang tidak sepemahaman dengan apa yang dia pegang, itu sesat bidat. Sekolah kita, dia cuma comot sana comot sini pendapat orang, dalil-dalil teologi orang, ya lalu kemudian dia bangun pemahamannya sendiri, pengertiannya sendiri. Pernyataan, kalau saya mau katakan statement teologis lah dari seorang Elia Miron, padahal saya sebenarnya malas untuk bahas anak ini karena rasanya gimana ya, downgrade sekali kalau saya harus bahas orang seperti ini ya, anak kemarin yang bagi saya sok tahu dan sombong sekali. Dan saudara, saya nggak usah banyak komentar tentang dia lah, saya juga yakin saudara kalau bicara Elia Miron pasti saudara tahu sekali, kenal, dan memang anak ini sangat populer, ya sangat terkenal di media sosial. Saya akan bicarakan bahwa di satu pihak saya senang kalau ada anak-anak muda yang pinter dan juga cinta Tuhan, tapi harus rendah hati dan bergiat di ladang Tuhan. Nah, apa yang saya ingin katakan bahwa di satu sisi jujur saya suka kalau misalkan orang kayak Elia Miron ini dia berapologet keluar mempertanggungjawabkan iman Kristen kepada orang-orang yang anti-Kristen, anti-Kristus, ya, memberitakan Injil tentang Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Kalau itu saya dukung sekali. Tetapi ketika dia berapologet ke dalam lingkungan Kristen sendiri, lalu mulai membabi buta, menghakimi sana sini, ikut mengatakan sesat, bidat kepada hamba-hamba Tuhan karena beberapa hal yang dia yakini benar, lalu menganggap pendeta lain atau hamba-hamba Tuhan lain yang tidak sepemahaman dengan apa yang dia pegang, itu sesat, bidat. Padahal yang dia pegang kita tahu betul kalau saudara nyimak baik-baik, hanyalah semacam doktrin turun-temurun ya, dalil-dalil teologi hafalan turun-temurun yang memang dia kuat menghafal dan kemudian tanpa pengertian yang benar, dia main sampaikan saja. Lalu kemudian ambil ayat sana, ayat sini, cocok homologi. Cocok homologi lah gitu ya. Dan ya, saudara nanti lihat apa yang saya ingin sampaikan. Hanya 3 hal saja yang ingin saya sampaikan saat ini tentang dia ya. Saya beri tema yang agak serius malam ini. Ada foto Elia Miron di situ dan saya katakan anak ini bahaya. Elia Miron, antikristus. Peringatan keras Pastor Joshua Tewu, Elia Miron, anak ini bahaya. Elia Miron, antikristus. Pastor Joshua Tewu secara terbuka melontarkan penilaian keras terhadap Elia Miron, seorang polemikus Kristen yang kerap melabeli para pendeta dan hamba Tuhan sebagai bidat hanya karena berbeda pandangan dengannya. Dalam pernyataannya, Pastor Joshua Tewu menyebut Elia Miron sebagai sosok berbahaya dan bahkan menyamatkan gelar antikristus atas sikap keras dan arogan yang ditunjukkannya. Ya, anak ini bahaya. Elia Miron antikristus. 3 tanda tanya karena ada 3 hal yang ingin saya angkat dari apa yang dia ajarkan, dia ucapkan baik di media sosial, dan terakhir saya terima satu hal yang semakin meneguhkan saja bahwa anak ini sebenarnya tidak paham Alkitab secara baik dan benar, dan dia tidak punya pewahyuan sendiri, tetapi dalam pengertian pewahyuan itu penyingkapan rahasia akan kebenaran firman Tuhan, karena yang dia sampaikan itu adalah dalil-dalil teologi yang turun-temurun dari abad 2, 3, 4 gitu ya. Lalu kemudian dia sampaikan dan kemudian dia masukkan asumsi-asumsi pribadinya dan ya kita tahu hasilnya nabrak sana nabrak sini. Tidak usah panjang lebar, saya mau langsung saja saudara, supaya saudara tahu apa yang ingin saya sampaikan. Sorry kalau kalian bilang kalian saling menyerang, tidak ya, saya tidak menyerang, tapi karena saya bukan karena juga saya pernah dikatakan dia secara terbuka dan banyak videonya itu sampaikan ke saya dan saya nggak pernah tidak pernah memberikan tanggapan sebenarnya. Tapi karena sudah bertumpuk-tumpuk, ya saya akhirnya ya harus beri tanggapan lah. Ya, Elia Miron sendiri pernah bilangin saya sesat, bukan bilang ajarannya Joshua Tewu, ajarannya Erastus Sabdono, ajarannya pendeta ini, bukan sebut nama langsung Joshua Tewu sesat, Erastus Sabdono sesat dan seterusnya. Ya itu kan menyerang pribadi, tapi itu pun saya nggak pernah mau sampai tanggapi ya, anggap remeh saja anak kemarin yang juga nggak punya dasar teologis apa-apa dan hanya menganut hafalan turun-temurun. Ya itu yang saya katakan ya, saya nggak mau tanggapin. Tapi terakhir ketika saya melihat semakin banyak, semakin marak pernyataan-pernyataannya di media sosial dan sebagainya, wah sudah semakin sombong, gayanya juga berbicara angkuh sekali, meremehkan banyak hamba-hamba Tuhan yang senior dan seterusnya. Waduh,
Saya bilang, pertemukan dengan Dunditan waktu itu. Nah, teman-teman ini mengatakan kita punya firasat yang buruk gitu, nggak enak gitu. Jadi lebih baik kamu nggak usah datang. Kenapa ya sampai ini aku menempatkan diri sebagai orang yang agak polos-polos sedikit ya. Kenapa ya sampai kita punya firasat kayak gitu ya? Ngomong soal keamanan, pada waktu itu sebenarnya seberapa aman atau tidak aman? Tidak aman banget. Kamu boleh sedikit spill nggak, sedikit bocorin nggak? Seberapa tidak amannya itu bagaimana? Aku harus pindah kampus, saking nggak aman. Kenapa sih kamu seberani itu? Kenapa sih kamu mau sampai ada dalam situasi seperti itu, El? Bukannya kamu tuh masih, oke, let's say 20, 21 pada kejadian itu, ya kan? Jadi dulu aku pikir, Tuhanku nggak seperti yang kamu bilang itu. Jadi ketika aku pun memulai apologetikaku itu masih dalam rasa yang, dalam emosi yang anak muda banget gitu. Paulus itu aku kagum banget dengan hidupnya dia. Dia orang yang pinter. Di satu sisi dia bilang, aku lebih unggul dari rasul yang lain. Tapi di satu sisi dia berkata, aku bodoh. Aku paling berdosa. Aku paling berdosa. Paling berdosa. Jadi gini, Yesus itu mengajarkan satu Allah. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Gue mau cosplay lagi nih. Mengajarkan satu Tuhan, tapi Paulus lah yang mengubah itu semua. Jadi murid-murid Yesus yang tadinya itu, maaf ya, tauhid begitu, akhirnya Paulus lah yang bikin mereka menyembah manusia. Gue mention bahwa, lu kayaknya agak Kristen agak lain. Nah, agak lain dikira aneh, sekte. Ya, itulah teman-teman ya, sosok seorang polemikus Kristen, yaitu Elia Miron, yang sangat dibangga-banggakan oleh pendeta Andre Tunggal, ternyata mendapatkan penilaian yang negatif dari orang Kristen sendiri, yaitu Pastor Joshua Tewu. Penilaian tegas Pastor Joshua Tewu, Elia Miron angkuh, sombong, dan vonis bidat, dan juga tadi antikristus. Pastor Joshua Tewu menyampaikan kritik tajam terhadap Elia Miron, polemikus Kristen yang dikenal vokal namun kontroversial. Menurut Pastor Joshua Tewu, dari cara bicaranya saja sudah tampak jelas bahwa Elia Miron adalah pribadi yang angkuh dan sombong. Ia kerap meremehkan para pendeta serta hamba Tuhan lainnya, bahkan tanpa ragu memvonis mereka sebagai bidat hanya karena tidak sepaham dengan pandangannya. Sikap Elia Miron yang merasa paling benar itu dinilai sangat membahayakan kesatuan umat Kristen. Pastor Joshua Tewu bahkan menyebut bahwa anak muda seperti Elia Miron ini adalah sosok berbahaya yang bisa membawa pengaruh buruk dan menyesatkan banyak orang Kristen. Ia menyebut Elia Miron sebagai antikristus karena gemar menghakimi sesama saudara Kristennya sendiri. Sebuah peringatan keras dari dalam tubuh kekristenan sendiri. Apakah ini perbedaan pendapat ataukah bibit perpecahan?